Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum dan harus dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Setelah dinyatakan bersalah, terbukti bersalah di sidang pra-peradilan, ini kuasa hukum Hasto Kristianto secara mengejutkan menolak seluruh hasil sidang pra-peradilan. Padahal sebelumnya di sini teman-teman, Hasto Kristianto sempat sesumbar bahwa sidang pra-peradilan akan menyatakan dirinya bersih, tidak bersalah, tidak terlibat dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Sebelumnya di sini Hasto Kristianto sangat yakin teman-teman dengan hasil sidang pra-peradilan dan menyatakan ini KPK melakukan kriminalisasi. Penangkapan atau penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka cacat hukum, dan malah di sini Ibu Megawati Soekarno Putri menuntut para penyidik untuk ditangkap karena melakukan tindakan ilegal menetapkan Hasto sebagai tersangka. Tapi dengan hasil ini teman-teman, kemarin kita telah lihat bersama-sama sidang pra-peradilan Pak Hasto Kristianto, di mana ini KPK mengungkapkan begitu banyak dalil-dalil, begitu banyak bukti-bukti otentik yang menegaskan keterlibatan Hasto Kristianto dalam suap dan korupsi Harun Masiku. Di mana di sini sampai-sampai teman-teman KPK bisa merinci nominal uang yang dikeluarkan Hasto Kristianto untuk menyuap dengan tujuan agar Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR. Saya rangkum sedikit teman-teman, di mana di sini teman-teman ini minta kurang lebih 1 miliar, di mana Hasto Kristianto mengeluarkan 400 juta dana talangan, sedangkan 600 jutanya itu dari Harun Masiku, sehingga uang 1 miliar itu cukup untuk menyuap para hakim atau ya para pejabat-pejabat terkait. Nah teman-teman, hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang menyatakan sidang pra-peradilan ini telah di-setel. Sidang pra-peradilan ini tidak fair, atau ya memang sudah ada yang menyetir, sudah ada yang mengaturnya, sehingga Hasto Kristianto tetap ditetapkan menjadi tersangka. Ya ini cukup susah juga ya teman-teman. Ya kalau misalnya sidang pra-peradilan juga telah menyatakan Hasto bersalah, KPK juga sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, tapi ya masih kok dilindungi. Ya diperiksa dulu saja lah, jangan takut. Kalau misalnya memang tidak bersalah, nanti di pengadilan ya, pengadilan hukum, kalau misalnya pengadilan tipikor menyatakan Pak Hasto tidak bersalah, ya Pak Hasto masih bisa tetap berjalan dengan damai, dengan bebas, dengan merdeka. Tapi ya kalau misalnya Pak Hasto memang dinyatakan bersalah, ya mohon pertanggungjawaban Bapak di mata hukum ya harus tetap dilakukan sebagai seorang negarawan. Nah teman-teman, biar lebih lengkap, mending kita simak dulu saja informasi yang telah kajian online siapkan untuk mendukung statement saya barusan. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan penetapan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan menyebutkan penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum dan harus dibatalkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Persidangan dipimpin Hakim Tunggal Juwiamto yang menghadirkan tim kuasa hukum Hasto dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Biro Hukum KPK sempat menyatakan protes karena perubahan petitum permohonan pra-peradilan yang diajukan pihak Hasto berubah. Berkenaan dengan adanya tambahan petitum yang semula menyangkut penyitaan dan sebagainya adalah tidak dimasukkan item-item terkait dengan permohonan untuk dikembalikan dan sebagainya, itu kemudian dimasukkan dalam petitum ini. Maka berkenaan dengan itu, kami dari kuasa termohon, sebenarnya tadi karena kami tidak berikan kesempatan di rapat untuk menanggapi, dan baru kemudian kami di akhir persidangan pembacaan ini baru ditanyakan, dan juga belum ditanyakan terkait dengan sikap kami, maka kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan terkait dengan substansi perbaikan ini karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Sementara itu, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka cacat hukum karena ada sejumlah pelanggaran dalam proses penyidikan. Penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka sudah dilakukan.
Nah, tapi proses penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini yang menjadi isu kita. Dan tolong diingat bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Hasil akhirnya kan penetapan tersangka. Tapi kalau prosesnya itu cacat, kalau prosesnya itu tidak sesuai dengan due process of law, penetapan itu tidak sah ya, dan harus dibatalkan. Ini kita melihat tadi dikatakan bahwa ini penyitaan handphone, penyitaan ini itu dan buku dan sebagainya dari Kusnadi ya, dan banyak yang lain-lain. Ini menurut saya betul-betul satu pelanggaran yang very blatant, brutal pelanggaran seperti ini. Mungkin KPK terlalu manja selama ini karena mendapat pujian, mendapat dukungan, ya, mendapat apresiasi. Tapi dengan segala hormat kepada KPK, KPK juga tidak boleh melanggar. Gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto berkaitan dengan penetapan status tersangkanya oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 Harun Masiku dan perintangan penyidikan pada 24 Desember 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi-informasi dari kedua pihak, baik itu dari KPK juga dari kuasa hukum Hasto Kristianto yang saling berperang, saling menyalahkan, saling menolak teman-teman hujah satu sama lain. Dimana di sini Hasto Kristianto tetap menyatakan dirinya tidak bersalah, penetapan dirinya sebagai tersangka cacat hukum, dan KPK, para penyidik KPK lah yang harus diadili. Ini ya memang agak susah teman-teman saat misal mohon maaf saat saya rasa tidak akan ada maling yang teriak maling, yang mengaku maling. Jadi mau sampai kapanpun Pak Hasto ini akan tetap merasa tidak bersalah dari satu-satunya langkah teman-teman. Saya juga tidak bisa menyebut bahwa Hasto ini benar-benar bersalah. Yang bisa menyatakan Pak Hasto ini bersalah tetaplah sidang pengadilan resmi, yaitu pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi. Teman-teman, kita bakal terus kawal kasus Hasto Kristianto ini dan mudah-mudahan KPK tetap berani, jangan terintimidasi dengan berbagai hal, mau itu KPK mau didatangi oleh Ibu Megawati kah, atau disuruh oleh pejabat A, pejabat B untuk menghentikan penyelidikan Hasto Kristianto. Mudah-mudahan ini ketua KPK, para pejabat di KPK berani, para penyidik KPK ini berani untuk menegakkan keadilan. Jangan sampai ada koruptor yang masih hidup nyaman, bisa hidup tenang, sedangkan rakyat Indonesia yang malah dirugikan. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian tuh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.